Putri Ramadhani, mahasiswi PPAK Universitas Trisakti. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses IPO sebuah perusahaan. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, video ini bukan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan investasi teman-teman ya. IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering, di mana IPO merupakan proses penawaran saham perusahaan swasta kepada publik dengan adanya penerbitan saham baru dan untuk pertama kalinya saham tersebut dijual untuk publik secara luas. Nah, sebelum perusahaan IPO, ada beberapa mekanisme nih yang perlu perusahaan lakukan. Untuk dapat menjadi perusahaan yang tercatat secara publik, perusahaan perlu menempuh beberapa proses nih. Di antaranya yaitu yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Di mana pada tahap awal ini, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan untuk melakukan persiapan go public, meminta persetujuan RUPS, merubah anggaran dasar serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada BEI dan OJK. Yang kedua, yaitu perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham ke BEI, permohonan pendaftaran saham ke KSEI, serta penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Pengajuan ini perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Di antaranya nih, seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan. Nah, pada tahap ini nih, BEI, KSEI, dan OJK akan melakukan evaluasi atau penelaahan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan. Setelah tahap evaluasi tadi selesai, maka tahap selanjutnya yaitu penawaran umum saham kepada publik atau book building. Proses ini dapat berlangsung kurang lebih dalam 1-5 hari kerja. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI atau secara online atau tidak dalam bentuk sertifikat. Dan yang terakhir yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada BEI disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham. BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham untuk keperluan perdagangan di bursa. Setelah saham tercatat di BEI, investor akan dapat memperjualbelikan sahamnya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan salah satu contoh perusahaan yang sedang dalam proses IPO, yaitu PT Aman Mineral International Tbk. Nah, untuk proses IPO-nya dapat kita lihat dari prospektus awal perusahaannya nih. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu prospektus awal? Nah, prospektus awal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan ketika akan menjual saham atau surat berharga lainnya kepada publik melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Nah, prospektus awal ini berisi informasi rinci tentang perusahaan yang mencangkup profil perusahaan, riwayat perusahaan, model bisnis, keuangan perusahaan, risiko yang mungkin terkait dengan investasi, dan informasi penting lainnya yang diperlukan oleh calon investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam prospektus awal, perusahaan akan mengungkapkan tujuan dari penawaran umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan, harga penawaran, serta penggunaan dana yang akan diperoleh dari penjualan saham. Prospektus awal juga berfungsi sebagai alat transparansi untuk melindungi kepentingan calon investor dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prospektus awal PT Aman Mineral International Tbk, di mana PT Aman Mineral International Tbk adalah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa yang akan datang akan melakukan pengolahan dan pemurnian di Indonesia melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi perseroan. Melalui anak perusahaan, perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
PT Aman Mineral International Tbk melakukan penawaran umum perdana saham yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham biasa atau sebesar-besarnya 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Dengan nilai nominal sebesar Rp125 per lembar saham. Harga penawaran saham berkisar antara Rp1.650 sampai Rp1.775 per lembar saham. Jumlah dari nilai penawaran umum dari saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp12,9 triliun dengan tanggal efektif pada 26 Juni 2023 dan masa penawaran umum pada 28 Juni sampai 3 Juli 2023 dengan tanggal pencatatan di BI pada 5 Juli 2023. Nah, berdasarkan tabel kategori, PT Aman Mineral International Tbk masuk dalam kategori papan utama karena memiliki lebih dari 300 juta saham dengan harga saham perdana lebih dari Rp100 per lembar saham. Ketika perusahaan melakukan IPO, maka terdapat perubahan atas perencanaan penggunaan dana perusahaan. Nah, berikut adalah rencana penggunaan dana yang diperoleh PT Aman Mineral International Tbk dari hasil penawaran umumnya. Yaitu yang pertama sekitar Rp1.086.128.000.000 akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMIN melalui pengambil bagian saham baru yang diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di AMIN yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, yaitu sekitar Rp3.048.000.000 akan digunakan oleh PT Aman Mineral International Tbk untuk melunasi hutangnya ke AMNT. Dan sisa dananya akan digunakan untuk menyetorkan ke AMNT melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di AMNT. Oke teman-teman, sekian nih pembahasan saya tentang IPO. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman ya tentang IPO. Terima kasih telah menonton. Dah.